Gimana Oh, nih? oke, cool banget nih. Makasih Kak atas penjelasannya. Oke, jadi kalian kira-kira udah ada gambaran ya mengenai juara GCP itu apa. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi kan kita udah dijelasin juara GCP. Selanjutnya nih kita ada apa nih ya kira-kira untuk hari ini nih workshopnya kita mau ngapain aja sih? Mungkin bisa di next nih Kak. Nah, untuk hari ini teman-teman, outline acara kita ini ada 3 nih. Yang pertama, what is GDSC? Nanti salah satu pihak dari kita akan menjelaskan sedikit nih mengenai GDSC itu apa. Mungkin teman-teman nih juga yang baru join nih, mungkin bertanya-tanya nih, GDSC itu apa sih? Nanti salah satu tim dari kita akan menjelaskan secara singkat mengenai GDSC itu apa. Dan selanjutnya, kita akan ada main session nih. Main session kita nanti akan langsung dipegang oleh fasilitator kita yaitu Kak Maulana sama Kak Yuda. Dan di sesi terakhir kita ada tentang sesi yang namanya Answer Your Call. Nah, apa sih ini? Wah, ini surprise ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu nih sesi terakhirnya tentang apa, ditunggu sampai akhir sesi ya, karena ada kejutan menarik nih dari kita untuk teman-teman semua. Oke. Nah, selanjutnya mungkin bisa nih langsung kita. Nah, ini dia. Untuk selanjutnya nih akan ada lead dari GDSC Win Jakarta nih namanya Kak Faridan Tio Muafa. Nah, dia adalah lead untuk tahun ini, untuk tahun 2021 ini. Nah, untuk Kak Fahri mungkin bisa nih menyambut teman-teman yang sudah hadir semua di sini. Untuk Kak Fahri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Izin masuk ya tanpa salam. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Nafi karena udah diberi kesempatan. Tak kenal maka kata sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faridanto Muafa, angkatan mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019. Saya alhamdulillah tahun ini terpilih dari Google Developers untuk menjadi lead di GDSC UIN Jakarta. Saya berharap semoga event ini, dengan adanya event ini, kalian bisa semangat gitu ikut juara GCP-nya. Mungkin dari beberapa masih ada yang belum tahu nih juara GCP itu apa sih, gimana cara ngerjainnya, dan mungkin karena baru gitu ya, baru pertama ngikutin jadi nggak tahu nih. Nah, saya berharap dengan adanya event ini kalian jadi bisa ikutin nih sampai sisa hari terakhir nih, karena terakhir kan itu ada di tanggal 26. Nah, kalian bisa ikutin sampai tier 3 karena kan, ada tier-tiernya nih, nanti juga bakal dijelasin lagi kan. Jadi di tiap tiernya itu ada reward yang bisa kalian dapat, yang pastinya itu reward-nya kece-kece banget gitu dan datang langsung dari Google developer-nya, dari Singapura. Nah, semoga, dengan adanya event ini kalian bisa sukses gitu sampai tier 3 dan dari UIN Jakarta bisa lebih dari 15 orang, karena kalau misalnya nanti dari UIN Jakarta itu ada 15 orang lebih yang, nyampe tier 3, kalian bisa dapat reward khusus nih dari Google developer-nya langsung, khususnya buat UIN Jakarta itu sendiri gitu. Dapat untuk, yang nyampe tier 3 untuk core team dan pastinya dapat juga buat lead-nya gitu. Jadi, semoga kalian bisa semangat ikut juara GCP-nya karena event ini itu nggak datang di setiap bulan gitu dan belum tentu juga ada juga di tahun berikutnya gitu. Jadi manfaatin sebaik mungkin supaya kalian bisa dapat reward yang menarik gitu di, tahun ini dari GDSC-nya, dari Google Developer. Oke, mungkin untuk selanjutnya itu penjelasan tentang GDSC singkatnya gitu ya. Jadi GDSC itu merupakan, sebuah komunitas yang di mana komunitas ini, dinaungi langsung oleh Google Developer. Jadi ini merupakan program dari Google Developer, untuk mahasiswa di universitas manapun kayak gitu. Nah, tujuan dari GDSC itu sendiri itu apa sih? Jadi tujuan dari GDSC itu yang pertama untuk, ngebantu mahasiswa buat nge-build skill-nya mereka nih dan pastinya juga menambah knowledge-nya mereka gitu, di bidang yang mereka sukai di bidang teknologi, salah satunya ada mobile, ada web, dan machine learning. Nah, di GDSC UIN Jakarta sendiri, selain Google Teknologi kayak machine learning ada Firebase, Android mobile ada Kotlin, terus, di ada Google Cloud Platform. Nah, kita tuh juga nyediain nanti ada UI UX, ada web developer, dan juga ada network engineering. Nah,
ditunggulah pastinya nanti banyak banget nih dari GDSC Jakarta yang pastinya event-event itu bermanfaat buat kalian gitu, buat nge-build skill kalian dan gain knowledge kalian gitu. Terus selain kita build skill sama knowledge, pastinya kita juga bakal sharing nih Pak sama mahasiswa lain, baik itu di bidang IT ataupun enggak gitu. Karena kan GDSC itu sendiri terbuka untuk umum gitu. Terbuka maksudnya terbuka untuk umum itu bebas untuk jurusan manapun, nggak harus dari TI atau SI. Kayak Bang Nafi sendiri itu dari jurusan manajemen gitu. Jadi karena GDSC ini terbuka untuk jurusan manapun, kalian boleh gitu ngajak teman kalian yang di luar jurusan buat ikut ke GDSC ini gitu. Kalau memang mereka suka di bidang teknologi gitu. Nah, nanti kita jadi selain menambah relasi juga kita bisa sharing juga gitu kan, sharing hal-hal yang positif untuk membangun semangat kita gitu, khususnya memperdalam di bidang teknologi. Terus juga selain kalian bisa sharing ke sesama mahasiswa, kalian nanti juga bisa ketemu atau sharing sama developer expert gitu. Baik itu nanti dari Google-nya langsung ataupun nanti dari unicorn ternama di Indonesia kayak misalnya Tokopedia, Gojek. Kalian nanti bisa sharing dengan developer expert dari sana. Nah, selain itu kita di GDC ini juga solving real issue, maksudnya kita nanti bakalan ada showcase project di mana projectnya ini itu diambil dari masalah sekitar yang ada di lingkungan kalian gitu. Nah, nantinya ini kalau misalnya kalian bikin projectnya bagus, terus sesuai dengan kriteria 17 Sustainable United States, itu nanti kalian bakal bisa ikut Global Solution Challenge. Jadi Global Solution Challenge itu merupakan program lomba gitu dari Google-nya khusus untuk GDSC, untuk Google Developer Student Club di seluruh dunia gitu. Nah, kalau kalian proyeknya bagus, nanti kalian bisa ikut nih mewakili UIN Jakarta dan khususnya mewakili Indonesia gitu buat ikut Global Solution Challenge ini. Dan pastinya reward-nya lumayan ya buat ya karena dari Google gitu kan. Nah, jadi kurang lebih gambaran secara umum GDC itu ya merupakan komunitas mahasiswa gitu untuk siapapun mahasiswa dari jurusan manapun yang tertarik ke bidang teknologi, yang punya keinginan untuk belajar, untuk sharing, untuk menambah relasi gitu ya, baik dari itu dari dalam kampus ataupun luar kampus, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, cool banget nih, cool banget. Terima kasih nih Kak Fari atas penjelasannya nih yang udah kompleks banget nih mengenai GDSC itu seperti apa. Oke, cool. Tadi udah dijelasin nih teman-teman sama Kak Fahri mengenai GDSC itu apa, terus juga banyak banget nih ternyata opportunity yang di-provide sama GDSC. Nah, kalian nih beruntung banget loh teman-teman karena kalian udah ketemu nih sama GDSC nih, udah dapat istilahnya kalian udah satu langkah lebih dulu lah dibanding teman-teman yang lain yang belum tahu GDSC. Nah, tapi kalau misalnya kalian nih mau ngerasain ataupun mau tahu nih event-event atau kesempatan lain nih dari GDSC, jangan lupa kalian pantengin sosial media kita ya, karena di situ kita bakalan share berbagai macam informasi event dan juga kesempatan yang bisa kalian kejar juga gitu, seperti GCP juara ini. Oke, cool. Nah, selanjutnya nih, Kak, mungkin bisa next slide nih. Oke, tanpa berlama lagi nih ya, kita langsung aja nih teman-teman ke main session kita nih udah ada 2 fasilitator kita. Mungkin dari teman-teman nih yang kemarin udah ngerjain juara GCP tapi ada kendala nih, mungkin bisa nih ditanyain langsung sama fasilitator kita. Nah, untuk waktu dan tempat aku persilakan untuk Kak Maulana dan juga Kak Yuda Kurnia. Ya, baik. Terima kasih ya, moderator. Coba saya cek dulu ya partner saya. Gimana nih Bang Yuda? Udah siap belum Bang Yuda? Siap banget dong, siap. Oke, Tes, lanjut. mantap ya. Kita lanjutkan. Oke, izin share screen ya. Nah, oke teman-teman. Udah kelihatan belum halamannya? Udah, Kak. Udah ya. Nah, sebelumnya teman-teman, karena kita akan menjalani workshop ya, dan kedepannya juga kita bakal ngerjain bareng. Sekarang saya mau nge-share linknya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa akses langsung ya linknya lewat chat yang udah saya kirim di sini ya. Coba teman-teman langsung aja akses linknya. Nanti ke depannya kita bakal ngerjain satu lab yang ada di Juara GCP Challenge ini bareng-bareng. Ya,
saya anggap teman-teman udah akses linknya ya. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu apa sih juara GCP Challenge itu. Nah, jadi di sini tuh teman-teman ada bisa ngejalanin sebuah program self study ya, jadi study independen gitu yang diadain oleh Google Developer yang dari di Indonesia. Nah, di sini tuh juara GCP Challenge ini tuh udah berjalan selama 5 sesi. 5 season lah ya kalau istilahnya. Jadi sekarang juara GCP Challenge ini tuh ada di season kelima dan juara GCP Challenge ini mengambil tema Big Data dan Machine Learning untuk saat ini dengan menggunakan Google Cloud Platform. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di layar. Kalau di sini terdapat beberapa quest yang isinya adalah materi yang teman-teman bisa dalemin sesuai minat teman-teman. Totalnya di sini ada 17 quest ya, mulai dari perform foundational data, terus insight from data with BigQuery, dan lainnya. Totalnya di sini ada 17 quest yang bisa teman-teman akses dan dalemin ke depannya. Nah, jadi di sini itu sempat disinggung juga oleh moderator dan ketuanya, ketua leader kita tadi, bahwa setiap teman-teman udah nyelesain beberapa quest, maka teman-teman juga akan mendapatkan reward dari Google Developer. Nah, di sini tuh ada terdapat syarat, yaitu jika teman-teman menyelesaikan quest minimal 6, maka teman-teman akan mendapatkan laptop stand, phone wallet, dan water bottle. Nah, jika teman-teman menyelesaikan minimal 10 quest di sini, maka akan mendapatkan tambahan berupa topi dan stationery set. Lalu kalau teman-teman berhasil nih nyelesain 14 quest, teman-teman bakal mendapatkan tambahan yaitu tas dan juga ini ya botol minum yang limited edition-nya. Nah, kalau teman-teman penasaran hadiah kayak gimana, bisa dilihat ya gambarnya di samping kanan ini. Dan hadiah ini tuh berlaku cuman kalau teman-teman ngejain quest dalam rentang waktu yaitu mulai dari 16 September sampai 26 September. Nah, lebih dari itu teman-teman nggak akan bisa buat mendapatkan reward ini. Untuk cara ngedapat rewardnya, teman-teman bisa langsung aja ya buat klaim. Kalau udah ngerjain beberapa quest, minimal 6 quest tadi, bisa langsung klaim hadiahnya melalui link ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja mungkin ya workshopnya. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman diharapin untuk mendaftar terlebih dahulu. Jadi teman-teman buka link yang ada di kolom chat dulu, terus di kolom chat, lalu pilih registration here yang ada di sini. Saya tampilkan ya tab-nya. Setelah teman-teman klik di register here ini, bakal muncul sebuah form. Nah, teman-teman bisa isi form tersebut terlebih dahulu buat registrasinya. Kami beri waktu sekitar 3 menit untuk mengisi ini dan mendaftarkan diri. Ya, dimulai dari sekarang sampai 16.20 ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tanyakan di kolom chat. Kita kasih waktu buat 3 menit buat pendaftarannya. Oh iya, di sini kalian juga pilih nantinya ke depannya company-nya itu ya, Google dari Google. Nah ini nih, Google Developer Student Club ya untuk juara GCP-nya. Jadi pilih yang ini nih. Oke, tinggal 2 menit lagi buat mendaftar. Kalau udah selesai isi, langsung berikutnya aja ya. Nah, untuk slide berikutnya juga nanti kalian isi dari UIN Jakarta aja ya. Itu buat di data pendataan ke Google-nya langsung. Nanti akan didata jumlah mahasiswa dari UIN itu berapa banyak sih yang ikutan ini, event ini. Dan juga nanti bakal ada hadiah menarik kalau kita masuk ke top 3. Ya, teman-teman, isi dulu ya formnya.
Hmm. Coba yuk kita cek dulu sekarang. Mungkin aku mau nanya ke salah satu peserta nih di sini ya. Mulai dari mungkin Salman Yusuf nih. Salman Yusuf ada. Hadir. Nah, gimana tuh Salman? Udah selesai belum? Bagas Udah dong, pendaftaran. ngisi formnya doang sih udah. Iya. Oke, Salman udah nih. Yang lain juga harusnya udah ya, gak ada masalah dalam isi formnya. Apa nih? Ini isi aja dengan www.winjakarta.ac.id ya. Buat websitenya. Udah dijawab sama Salman tuh. Oke teman-teman, ini udah 16.20 nih. Saya anggap udah semua ya isi formnya. Nah, selanjutnya kalian bisa cek email kalian setelah mengisi form. Emailnya pastiin email yang udah kalian daftar di sini ya. Nah, kalau kalian cek email kalian, ada pesan masuk di situ dari juara GCP Challenge. Nah, isi email itu kira-kira kayak yang ditampilkan di layar saat ini. Apa sih gunanya email ini? Nah, bisa kalian lihat di step 1 ya. Di sini ada link buat login atau sign up ya. Nah, kalian bisa sign up dulu di situ. Nah, gunanya apa? Di sini itu gunanya supaya kalian mendapatkan 9 kredit buat ngakses lab nanti. Nah, jadi kalian akan mendapatkan 9 kredit yang akan digunakan untuk mempelajari workshop yang akan dijalankan saat ini. Kalau kalian nggak klaim ini, kalian nggak akan punya kredit nantinya. Bisa aja sih kalian mau jalanin lab tanpa akses ini, cuman kalian harus bayar, nggak gratis. Jadi kalian boleh langsung klik link aja, terus login di situ ya, untuk mendapatkan 9 kredit. Kita tunggu sekitar 2 menit ya, buat itu. Sampai 16.23. Dan lagi kelebihannya ya di sini, kalau kalian udah ngejalanin minimum 1 lab yang ada di sini dari quest itu, kalian tuh bakal dapet 1 bulan lebih untuk akses gratis ya, untuk akses di Quick Labs. Jadi kita tuh bakal didukung sama Quick Labs nih kegiatan kali ini. Kalian bisa mengakses kegiatan beberapa di sini ya, kursus di sini untuk melatih skill selama sebulan mulai dari pendaftaran hari ini. Oke. Baik, sudah 16.22, saya anggap kalian udah itu ya, udah sign up. Oke, untuk langkah selanjutnya, sekarang kita mulai ke inti aja. Kita akan mengerjakan salah satu quest dari 17 quest yang ada di sini. Dan mungkin kita bakal ngambil topik yang lagi anget ya, lagi anget-angetnya di abad 21 ini, yaitu Data Science on Google Cloud. Teman-teman bisa langsung aja buka ini ya, Data Science on Google Cloud, klik aja. Lalu di dalamnya terdapat sebuah quest ya. Nah, di quest ini sendiri terdapat beberapa lab atau tahapan yang teman-teman harus jalani nih buat nyelesain satu quest ini. Labnya banyak banget ya di sini. Dan kita akan mulai mengerjakan salah satu dari lab ini. Dan mungkin kedepannya kalau kita punya waktu, kita akan mengerjakan lebih dari 1 lab ya. Oke, langsung aja enroll in this on-demand quest. Kalian klik ini. Nah, kalau udah, kalian akan teralihkan ke Introduction to SQL for BigQuery and Cloud SQL. Ini lab pertama yang akan kita lakukan. Nah, sebelum lanjut ke labnya, saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di halaman ini. Pertama, di sebelah kiri ada Start Lab ya. Ini adalah tombol di mana kalian akan memulai kegiatan kalian di lab ini. Nah, di sini juga ada durasi waktunya, jadi kalian punya waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk menyelesaikan berbagai quest yang ada di sini. Nah, sebelumnya untuk mengaktifkan Start Lab, kalian lebih baik untuk terlebih dahulu mengecek My Account kalian, klik profilnya, dan lihat apakah kredit kalian tuh udah bertambah di sini.
Jadi kalau kalian udah benar mendaftarkannya ya, tadi udah sign up di link yang melalui email ini, maka kredit kalian akan bertambah secara otomatis. Kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk mengerjakan lab ini, ada 2 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian boleh membaca seluruh materi yang ada di sini, satu demi satu, dan pahami baik-baik. Lalu ada juga cara kedua, yaitu mengerjakan materi yang ada di sini dengan berbarengan dengan memulai labnya. Jadi kalian bisa ngerjakan sambil memulai lab. Tenang aja ya buat yang takut bakal gagal atau gimana. Soalnya ini materi di sini tuh dijelasin secara bertahap ya, dan juga secara rinci. Jadi kemungkinan gagal agak kecil ya kalau kalian paham dan ikut mematuhi tahap demi tahap yang ada di lab ini. Dan juga waktu 1 jam 15 menit ini cukup banyak ya bagi kalian untuk mengerjakan kuis yang ada di sini. Mungkin untuk selanjutnya saya serahin Bang Yuda dulu ya buat menjelaskan apa aja sih yang akan kita bahas di lab kali ini. Ya, silakan untuk Bang Yuda. Oke, mantap. Terima kasih banyak, Bang, atas ini nih, Sama-sama. apa yang udah disampaikan. Semoga mantap Pak ya. Mungkin teman-teman udah penasaran apa yang kira-kira kita lakukan nanti. Jadi sebelumnya di sini tuh kita bakalan menjahit satu lab dulu ya, teman-teman. Dengan fungsi nanti setelah teman-teman mengerjakan lab ini, caranya akan dikirimkan atau otomatis dapat langsung yang subscription sebulan ini untuk mengerjakan lab atau kuis yang lainnya. Sebelumnya satu lab ini, untuk ini kan labnya adalah Introduction to SQL for BigQuery and Cloud SQL. Nah, kita di sini bakalan belajar tentang apa itu kiranya SQL di dalam BigQuery yang ada di Google Cloud Platform tentunya ya, dan juga apa sih itu Cloud SQL. Nah, di bawahnya mungkin kita bisa cek sedikit. Jadi intinya di lab ini, di dalam objektifnya itu bakalan terutama bagaimana caranya untuk membedakan sebuah database dari tabel dan project. Nah, project di sini nanti kita bakalan lihat biar penasaran gimana nih. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan sintaks SQL, select, from, and where. Nantinya itu bakalan digunakan untuk membuat query simple. Jadi SQL ini kiranya adalah suatu bahasa yang khusus untuk mengolah data atau kita bilang database. Jadi untuk mengolah tersebut nanti kita bikin query atau kalimat sederhana dengan keyword yang tertentu sehingga nanti bakalan keluar data yang kita inginkan sesuai dengan sintaks yang udah dikasih. Selanjutnya kita juga bakalan melihat apa sih kiranya nanti di BigQuery Console itu dari tampilan BigQuery, tampilannya bagaimana, isinya apa aja, dan komponennya kayak begini. Nah, kemudian kita akan juga ini langsung mulai pakai BigQuery-nya. Kita masukkan database-nya dan tabelnya, kemudian kita coba nih bikin query yang sederhana tadi dengan select from atau where itu, dan selanjutnya kalau kita udah mampu atau udah paham kiranya simple query-nya, berarti kita bisa lanjut untuk belajar sintaks selanjutnya atau keyword selanjutnya, yaitu count, group by, as, and order by. Jadi kiranya kalau teman-teman yang udah paham SQL atau SQL, bacanya kira-kira gitu. Nah, itu teman-teman nggak terlalu beda jauh dengan SQL yang sederhana atau yang dulu pernah diajar di mata kuliah. Nah, setelah itu kita coba eksekusi query-nya atau command-nya. Nah, untuk mengambil data yang kiranya kita inginkan. Meaningful data itu maksudnya kira-kira gini, suatu data itu akan berguna atau terlihat pola hidden-nya, pola tersembunyi dalam suatu data. Sehingga misal kayak seperti data hujan, kita bisa tahu nih data tahunan hujannya itu tiap bulan apa di suatu daerah. Jadi kira-kira itulah yang meaningful data itu. Nah, selanjutnya kita bakalan coba nih explore. Kita masuk ke dalam file CSV dan dimasukkan nanti ke file storage bucket. Untuk tambahan, file storage bucket itu semacam penyimpanan yang ada di Google Cloud. Seperti storage ya, untuk menyimpan file atau lainnya. Namun tidak terlalu sama dengan Google Drive, ada pengkhususannya sendiri. Nanti kita lihat. Yang selanjutnya kita buat Cloud SQL Instance dan di load tuh CSV yang tadi
yang ada di kelas tadi dimasukkan ke dalam tabel baru. Fungsinya, jadi kalau kita teman-teman lihat, Cloud Acquiring Steps ini adalah suatu server khusus SQL aja. Nah, oleh karena itu, sebelum kita load, maka kita coba bikin database-nya dulu, kemudian bikin tabelnya terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman bisa diekspor seperti di delete tabel atau nantinya, kemudian bisa memasukkan data atau isi data lainnya, dan juga bisa menggabungkan tabel atau lainnya. Nah, kira-kira sih itu bayangan kita untuk lab pertama yang akan dikerjakan. Nah, for yang information, mungkin ini adalah salah satu lab dari quest sebelumnya ya, yang diklik itu Data Science on Google Cloud. Nah, jadi dalam satu quest itu terdapat beberapa lab, sehingga teman-teman nanti mudah-mudahan jangan sampai bingung ya, bedain gimana caranya bedain lab sama bedain quest. Kira-kira itu. Ya ini sih Bang Lipan kayaknya cukup dulu untuk misalnya mungkin kita langsung gas ya. Oke, kita gas. Biar kita enak ya, start lab-nya. Biar lebih paham nanti. Oke, sebelumnya ini ada setup dan requirement ya kebutuhan kita. Ini bakal panjang ya kalau kita bacain. Jadi kalian ikutin aja tahap-tahap yang saya lakuin nanti ya. Baik, teman-teman bisa udah itu fokus ke layar dan bisa udah memulai start lab-nya. Jadi teman-teman langsung klik aja nih start lab ya. Gak usah ragu, gak usah apapun. Nah, di sini ada pilihan ya antara launch with one credit atau launch with token. Nah, berhubung teman-teman udah tadi dapat kredit ya dari Quick Labs, teman-teman langsung aja launch with one credit. Oke. Kita tunggu saat. Nah, waktunya udah mulai nih, udah mulai berjalan untuk kita belajar di lab ini. Nah, sekarang teman-teman langsung aja nih klik open Google Console ya. Nah, maka akan langsung ke pop up ke tab baru. Nah, di sini terdapat username, password, dan GCP project ID. Yang teman-teman butuhin untuk mengakses Google Cloud Platform-nya, yaitu adalah username sama password. Jadi jangan teman-teman menggunakan akun pribadi teman-teman ya buat mengakses lab ini. Soalnya kalau teman-teman gunain akun pribadi teman-teman, ada kemungkinan bahwa teman-teman itu nanti kena charge ya. Bakal bayar beberapa dolar lah intinya, kalau penggunaannya lumayan lama. Jadi teman-teman ngegunain akun yang udah disediain sama Quick Labs nih di username ini. Nah, caranya tinggal copy aja, kembali ke sign in ini. Teman-teman langsung use another account. Langsung masukin aja email dari Quick Lab-nya. Teman-teman langsung pencet next. Nah, sekarang untuk passwordnya, teman-teman bisa lihat di sini ada passwordnya ya. Teman-teman tinggal copy passwordnya di sini, langsung next aja. Ini nggak usah di-save ya. Nah, dan teman-teman pun udah menggunakan akun dari Quick Labs. Kalau ada ini tinggal accept aja ya. Setelah itu kita mulai terhubung ke konsol dari GCP-nya. Ya udah. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, sampai ada prosesnya. Nah, dari situ untuk sign in, apakah teman-teman udah selesai? Apa ada kesulitan? Bisa dijawab di kolom chat ya, atau langsung aja on mic. Teman-teman yang mungkin masih ada kesulitan nih bisa tanyain langsung ya ke fasilitator kita. Ataupun kalau misalnya udah oke, bisa juga gitu. Chat aja di kolom komentar. Biar kalian nggak ketinggalan gitu untuk step selanjutnya. Biar kita interaktif juga di sini, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Betul sekali. Mungkin sedikit tambahan ya, mungkin kalau dari teman-teman biasanya, ini kan biasanya kalau login, kalau di Chrome ya khususnya, kadang kita pernah nih dulu ngerjain lab kayak gitu, dia malah masuk di akun pribadi, itu bisa dicegah dengan ya teman-teman loginnya dari incognito window ya, Bang Lipan. Jadi biar terisolasi dari akun sendiri itu.
Nah, nanti karena juga pernah sih pas lagi di tengah lab tiba-tiba keganti akun pribadi itu kadang butuh penelitian juga sih untuk membedakan. Jadi kalau pindah akun bisa aja nantinya bingung ini pasan tadi udah ngerjain kok belum selesai gitu, ternyata salah akun. Ya kayak gitu sih. Jadi Ya. bagi teman-teman yang masih belum ini bisa dicek atau juga udah bisa juga kita coba cek dulu nih, kita kabarin. Udah, karena nggak ada respon, saya anggap mungkin nggak ada kendala ya selama partisipasinya. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, kalau ada muncul ini, kalian itu aja checklist aja keduanya, baik itu email update dan term of service, dan agree and continue. Hmm. Kita tunggu. Nah, sebelum kalian mulai akses nih Google Cloud platformnya, ada baiknya buat kalian ngecek dulu nih di sini akun yang kalian pakai. Jangan sampai akun yang kalian pakai itu akun pribadi kalian ya. Jadi jaga-jaga nih. Kalian cek aja apakah udah namanya sesuai sama akun dari Quick Lab yang dikasih. Kalau ini contohnya student 2 8D18. Nah, kita cek, oh ternyata nama akunnya sama ya. Jadi akunnya udah benar. Jangan sampai kalian salah akun ya di sini. Nah, untuk selanjutnya kita ada beberapa pendahuluan ya tentang basic SQL. Tapi di sini kita fokusnya untuk menyelesaikan Google Cloud GCP ini ya. Jadi juara GCP ini. Jadi kita gak akan terlalu fokus untuk mendalami materi. Saya akan bawakan materinya agak singkat aja ya buat teman kalian. Jadi fungsi keyword select di sini untuk mengambil kolom yang ada pada data. Lalu from ini itu untuk mengambil tabel, memilih tabel yang di mana data itu berasal. Dan untuk selanjutnya ada where. Where di sini adalah kondisi di mana kalian menyesuaikan kondisinya dengan data yang ingin kalian ambil. Misalnya kalau kita perumpamain ya, di sini ada select user from example table where ship sama dengan yes. Jadi kita ngambil kolom user dari example table, ini nama tabelnya example table, terus dari kondisi shipnya sama dengan yes. Jadi cuma yang shipnya yes aja yang keambil datanya nanti. Nah, mungkin Bang Yuda buat ngecek pemahaman teman-teman ya dari penjelasan materi singkat tadi, bisa langsung aja dipandu nih. Oke. Tes masuk mic-nya. Masuk kan ya? Dari tadi. Masuk. Boleh kita lihat ke halaman Quick Labs terlebih dulu tadi. Oke, oh ya, ini udah masuk ke Quick Labs. Mohon tadi saya lihatnya ke Windows saya sendiri. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di halaman lab-nya ya, kan di atasnya ada tuh tabel ini, tabel nama, tabel data yang lainnya. Nah, sebentar saya coba cek lagi. Jadi saya salah Windows. Oh iya, buka. Ini deh. Jadi udah dijelasin bahwa kalau basics of SQL itu jalannya udah ngeliat nih. Biar mungkin di ya scroll ke atas boleh. Bukan di situ. Nah, intinya di atas itu ada tulisan select and form judulnya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat SQL itu query-nya atau tulisannya kalimatnya gimana sih? Kira-kira biasanya gini. Untuk SQL sendiri, query-nya itu dia udah kalau kita baca secara halus kayak baca bahasa Inggris biasa gitu. Jadi ibaratnya itu tuh nggak terlalu ribet masih. Jadi misalnya seperti ini. Untuk yang select sendiri, untuk menspesifikasikan kira-kira apa nih yang mau kita ambil dari tabel atau dari data set yang tersedia. Kemudian setelah kita pilih si dataset tersebut, kita langsung pakai kalimat atau kata form untuk mendeskripsikan kira-kira itu datasetnya dari mana sih, dari tabel yang mana. Nah, sehingga kalau di bawahnya, boleh kita ke bawah dulu. Contohnya adalah di bawah itu adalah ada tabel user yang isinya tab user, price, shift. Nah, tiap A, B, C ini user, price, shift itu adalah kolom. Nah, semisal kalau kita ingin mengambil hanya data namanya aja atau data usernya aja, maka
query-nya itu bakalan seperti ini. Select user from example table. Ini ibaratnya nama tabelnya adalah example table ya, example underscore table. Jadi kalau kita eksekusi, maka dia akan muncul user, kemudian ke bawahnya nama-namanya itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau dibaca lagi ya, select. Nah, kalau yang dibaca lagi, ini tuh simpel gitu jadinya. Nah, bagaimana sih kalau mau ngasih atau minta 2 kolom dari tabel tersebut? Gampang. Jadi setelah setelah kolom yang pertama, setelah kolom user, kita pakai koma, kemudian sebutin aja tuh kolom mana yang mau diambil. Jadinya seperti itu. Select user, koma, shift from example table, atau kira-kira gini. Ambil data dari kolom user, terus kolom shift juga dari tabel example table, kira-kira gitu. Jadi bahasanya seakan-akan kayak bahasa Inggris biasa gitu, nggak terlalu kompleks kayak hello world-nya Java atau hello world codingan yang ada di program bahasa pemrograman lainnya. Mungkin Bang Lipan kita bisa eksekusi ya ke BigQuery, halaman BigQuery-nya, dan coba ini nih, coba eksekusi si BigQuery ini gimana. Oke. Biar kita bisa tahu juga nih, karena kan untuk GCP sendiri dia banyak nih menu-menunya, karena alhamdulillah mereka udah kembang sangat pesat ya, sehingga banyak alatnya dan khusus ininya penggunaannya. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah cara akses ke BigQuery-nya. Ini adalah BigQuery UI. Jadi tadi kan aksesnya dari itu ya, navigasi menu, terus cari aja di bawah ada itu BigQuery UI. Nah, kemudian boleh Bang Wipan kita langsung aja ambil ini. Ini kita coba ini dulu. Kalau ini runnya belum ada ya? Kayaknya belum ada ya. Soalnya ada datanya tadi. belum ada ya. Iya, belum ada. Oke. Oke, nanti aja kalau udah ada. Iya. Ya, kayak teman-teman udah tahu ya untuk BigQuery-nya ada di mana, itu di mana, dan ya itulah sintaksnya. Nah, kemudian ini ada sintaks where. Nah, teman-teman kan tadi udah ngambil kolom. Nah, bagaimana kalau kalian itu cuma mau ambil data yang udah di ship aja. Kalau ship itu maksudnya udah dikirim gitu. Maka sintaksnya seperti ini. Select user from example table where ship equal yes. Jadi ambil dulu kolom usernya dari example table di mana nah ini syarat nih, di mana yang ada di kolom ship-nya itu kita ambil yang yes-nya aja. Makanya kalau di sini contohnya ada 4 dong. Ada dari Sen, Amanda, Ingma, Casey. Jadi nanti yang muncul 4 mereka doang namanya. Kira-kira seperti itulah. 3 basic gitu nih. 3 basic query. Select, from, where. Cukup itu dulu. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman udah ada yang paham kan? Atau ada yang belum? Nah, misal untuk itu kita coba uji ya. Nah, teman-teman di sini kita ada 3 pilihan. Yang pertama select from where. Nah, soalnya adalah keyword mana sih yang menspesifikasikan atau dapat memilih kolom dari dataset atau dari tabel yang ingin diambil. Apakah itu select, apakah itu from, apakah itu where. Mungkin bagi teman-teman yang menjawab, bisa langsung jawab jawabannya di kolom chat atau kolom komentar. Silakan. Ya, teman-teman bisa jawab. Jawabannya apa? Oke, udah ada satu. Udah Salman, jawabannya adalah select. Ayo, baru satu. Buat teman-teman yang lain, boleh juga ikutan juga dong. Ikutan komen juga tentunya. Ya dong, kita kan ngecek pemahaman kalian nih soal materi tadi. Yang lain gimana nih jawabannya? Kalau oke, karena ini baru ada satu, kalau nggak ada lagi, oke, udah ada 2. Teman-teman bisa juga lesen, semisal kalau setuju sama select. Kalau nggak setuju juga boleh, nanti kita coba cek dulu, karena kita belum tahu nih ceritanya jawabannya. Oke, mungkin kita langsung aja ya cek jawabannya. Kalau select. Kita lihat apa jawabannya udah benar. Teng, teng, teng.
Ya, jawabannya benar. Untuk memilih kolom, kita menggunakan select. Dan selanjutnya, Oke, ayo, Reda. mantap. Oke. Nah, yang kedua, apa sih kira-kira keyword atau sintaksnya yang menspesifikasikan atau memilih tabelnya. Dari mana sih tabel yang kita ambil itu? Jadi tadi kan datanya kolomnya kan tadi kita udah pilih. Nah sekarang kolomnya itu dari mana sih? Dari tabel yang mana? Kalau select kan kemungkinan ya masih mungkin juga sih bisa ada jawabannya. Tapi kira-kira apakah itu? Apakah memakai form, apakah memakai where, atau memakai select? Silakan untuk kita komen di chat atau di kolom komentar. Luar biasa, Salman cepet banget ya responnya. Oke, Putri Gania juga. Oke, jadi setuju ya mungkin. Dari 3 itu jawabannya adalah from ya. Kita cek apa benar? Ya, benar jawabannya from. Oke, mantap. Akhir, Nah, terakhir, mungkin ini kita nggak perlu tebak-tebakan juga sih. Nah, kiranya ini adalah suatu keyword ya untuk memfilter atau memilih atau memilah isi dari tabel yang akan diambil atau data yang sudah diambil tadi. Kita langsung tes tahu aja atau gimana? Karena udah satu dua yang belum. Udah kejawab ya, tadi Tadi kan kan select udah. from Nah, udah. Berarti yang belum adalah where nih. Oke, jadi where to gunanya adalah untuk spesifik kolom ya. Menspesifikkan kolom yang akan diambil. Jadi ibarat kata ini ada satu kolom itu misal warnanya hijau sama merah. Kita cuma ngambil yang hijaunya aja. Jadi yang merahnya nggak keikut. Nah, itu kira-kira fungsi filternya. Itu sih. Oke, Bang Lipan, mungkin kita bisa lanjut ke ini ya, langsung explore nih. BigQuery console yang tadi, karena tadi udah di open, mungkin kita bisa langsung cari nih, insert datanya. Baik, oke. Sekarang kita beralih ke exploring the BigQuery console ya. Jadi langsung aja nih teman-teman buat akses open BigQuery console-nya ya. Buat yang nggak tahu di mana, tadi bisa dilihat ya, kita ke navigation menu dulu, yang ada letaknya di sini. Terus teman-teman tinggal cari ya kalau udah kebuka navigation menunya. Ini agak bermasalah nih. Coba kita reload dulu baiknya. Ya, baik. Nah, navigation yang udah menunya kalau udah terbuka, kita tunggu dulu. Nah, kalian bisa scroll aja cari BigQuery di antara ininya. Kalian bisa scroll di bawah, karena BigQuery itu adanya di bawah. Nah, kalau Di bagian big data ya, di atas itu. Data. Nah, Kalau kalian udah nemu, kalian tinggal klik aja, nanti otomatis kebuka untuk BigQuery-nya. Nah, kalau udah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita lihat lagi. Nanti akan sebuah pop-up kayak gitu ya, kayak message box gitu. Kalian langsung down aja, itu nggak apa-apa. Nah, jadi di sini tuh terdapat BigQuery Console Opens ya. Di sini ada letaknya editor, di mana kalian ngejalanin query-nya nanti, berupa syntax SQL-nya. Dan juga di sini ada tempat datanya, di mana datanya berasal. Lalu di sini juga bisa kalian add data, buat tambah datanya nanti. Oke, kita langsung aja ke uploading queryable data. Nah, teman-teman ikutin ya tahap-tahapnya di sini. Yang pertama kita add data dulu, langsung kita berlari ke export public dataset. Setelah itu kita cari di search bar-nya itu London, kita press enter, dan kita pilih dataset itu London Bicycle Hire. Kita langsung praktek aja. Pertama teman-teman pilih langsung data, export public dataset di sini. Dan kalau udah muncul, kita tunggu dulu sebentar. Kita search aja langsung kata-katanya yaitu London. Nah, di sini ada dua data, yaitu London Crime sama London Bicycle Hires. Kebetulan kita di sini pakai yang bawah, London Bicycle Hires. Kita klik aja. Kalau udah klik, kita langsung ke View Dataset.
Nah, ini konfirmasi akun lagi ya kalau di saya. Kalau di kalian nggak ada ya nggak apa-apa. Kita pakai akun yang digunakan tadi ya untuk login. Baik, nah sekarang kelihatan ya ada dataset London. Sebentar, masih loading. Nah, bisa dilihat ya di sini kalau datasetnya itu udah ditambahkan ya. Di sini ada BigQuery public data yang udah kita tambahkan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kembali lagi. Kita lihat. Untuk langkah selanjutnya, kalian akan mengambil data ya dari BigQuery data, kita buka, langsung pilih London Basicals, dan mengambil data yaitu cycle hire. Kita terapkan sekarang. Di sini, kita klik aja ini, expand. Kita cari London Bicycle. Ini masih C ya, ke bawah terus sampai nemu London. Klik aja more result, hasil lebih lanjut. Nah, kita ketemu ya. Sini ada data London Bicycle. Kita klik aja. Dan kita pilih cycle hire. Nah, sekarang datanya udah kebuka. Kira-kira seperti ini data dari cycle hire-nya. Kembali lagi. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa melihat keseluruhan datanya dengan menekan tombol preview. Nah, ada di sini. Oke, mari kita lihat dulu. Dengan menekan tombol ini. Nah, kelihatan ya isi datanya. Ada rental ID, duration, bike ID, end date, end station ID, end station name, start date, dan berbagai kolom lainnya. Untuk langkah selanjutnya, mari kita lihat. Sekarang kita akan menjalankan keyword yaitu select, from, dan where di BigQuery. Nah, di sini kelihatan ya ada sebuah command gitu. Sekarang kalian tinggal copy aja ya, nggak usah ngetik capek-capek, tinggal copy aja yang ada di sini, salin. Lalu kalian kembali lagi ke sini, kalian pilih menu editor. Nah, di editor ini tempat di mana kalian menjalankan code-nya. Kalian tinggal paste code yang kalian copy tadi, dan lalu run. Perintahnya di sini, kita memilih kolom station name yang ada pada tabel BigQuery public data London Bicycle Cycle Hire. Yang asalnya dari sana. Dan hasilnya pun bisa kalian tarik. Kelihatan di sini. Ada station name ya di sini. Begitu cara kita mengquery data. Kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tambahan yaitu where, di mana kondisinya ya. Kondisinya di sini duration lebih dari sama dengan 1200. Mari kita coba sekarang. Kita agak ini, minimize dulu, agak kecilkan. Nah, untuk menjalankan kode baru, kalian harus hapus kode sebelumnya agar tidak terjalankan tereksekusi kembali. Nanti tinggal paste aja, run lagi. Maka hasilnya pun bisa lihat result. Satu sebentar ya, agak lama. Kalau dari syntax scale-nya, di sini itu kita akan men-select ya, mengambil seluruh kolom ya. Tanda bintang ini artinya kita mengambil seluruh kolom yang ada pada data dengan kondisi lebih dari sama dengan duration-nya lebih dari sama dengan 1200. Ini agak lama ya. Harusnya sih ini bisa langsung di-run aja nih. Progresnya selesai. Tapi untuk menghemat waktu, ya mungkin kita langsung next aja ya. Oh, udah keluar nih. Jadi ibarat teman-teman ya, mohon maaf tambahan dikit. Kiranya teman-teman agak lama nih query-nya mungkin bisa disabarkan terlebih dahulu ya. Mungkin kadang saya emang cepat kadang lama, tapi tergantung koneksi internet juga. Tapi pastinya kalau kalian masih belum yakin dan nggak muncul-muncul, bisa diganti di refresh ininya si halamannya, kira-kira seperti itu. Jadi kita lanjut dulu ya.
Baik, kita lanjut selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita ada sesi tes pemahaman apa yang sudah kita lakuin tadi. Bang Yuda, silakan. Apakah langsung kita isi aja ya? Kita jawab aja ini. Kita kayaknya langsung dulu aja mungkin. Oke, kita langsung aja ya. Di sini ada soal fully managed petabyte scale data warehouse returns the Google Cloud. Nah, ini a full managed ya, petabyte scale. Ini kata kuncinya di data warehouse. Nah, kalau yang kita udah jalankan tadi, kata-kata yang nggak asing di sini adalah BigQuery ya. Kalau kita jalankan, pasti kita coba jawabannya benar nggak sih BigQuery? Dan jawabannya benar, BigQuery. Oke, untuk selanjutnya, ini ada project contents dataset and dataset contents table. Jadi di dalam project itu terdapat dataset dan dalam dataset itu terdapat tabel. Apakah ini benar? Jawabannya pasti benar ya. Terus selanjutnya ada with BigQuery, you can access datasets share publicly from other Google Cloud projects. Jadi apakah dengan benar dengan BigQuery itu kita bisa mengakses dataset yang bisa di-share public ya, share public. Tadi kan kita udah juga ngambil dataset ya yang di-share secara public, maka jawabannya adalah benar. Nah, terus selanjutnya kita lanjut aja ke more SQL keywords, yaitu group by, count, as, dan order by. Nah, teman-teman bisa langsung ya cek satu-satu nih fungsinya. Group by itu untuk apa, bisa mendalamin juga buat apa ya group by itu. Dengan cek langsung aja di BigQuery-nya, tinggal kopas aja kode yang ada di sini. Terus kalian juga bisa ngecek nih count itu fungsi buat apa, dan juga as itu buat apa. Tapi kalau saya jelasin secara singkat di sini aja ya, kita nggak usah langsung jalanin karena kita juga udah tahu proses gimana. Kita langsung kasih aja. Kalau BigQuery itu, kalau group by itu, di sini kodenya teruskan bahwa group by start session name. Jadi di sini data yang kita ambil start session name dari BigQuery Public Data London by SQL Server Hire akan diagregasi berdasarkan start session name. Jadi datanya itu akan diagregasi. Patokannya berdasarkan data kolom start session name. Itu fungsi untuk group by. Sedangkan count ini adalah fungsi untuk menjumlahkan. Dan kalau kita lihat dari kodenya ya, di sini kita akan memilih kolom start session name dan juga menjumlahkan seluruh kolom ya dari BigQuery Public Data. Dan hasilnya seperti ini resultnya. Jadi ada nama start session name dan hasil dari penjumlahan seluruh kolomnya. Lalu ada S. S di sini bisa kita kenal juga alias ya. Kalau bahasa Indonesia ini. Jadi kita mengganti nama dari suatu kolom dengan sebutan atau nama yang kita pikirkan atau kita tentukan. Dan kebetulan di sini count yang tadi yang jumlah seluruhnya diganti namanya jadi numstar. Jadi yang asalnya kalau kita lihat di sini adalah F0, lalu saat menjalankan ini F0 itu diganti menjadi numstar sesuai yang kita aliaskan. Nah, fungsi selanjutnya adalah order by. Nah, di sini kita bisa memesan mana sih urutannya, urutan datanya ya, order by ini tuh. Kita bisa memilih data itu tersebut bisa ascending atau descending. Buat yang nggak tahu ascending itu apa dan descending itu apa, jadi ascending itu mengurutkan data dari data teratas ke terbawah atau data terkecil ke terbesar. Ya, sedangkan descending itu data paling bawah ke teratas atau bisa disebut juga dari yang terbesar ke yang terkecil. Teman-teman nanti kalau punya waktu bisa dicek ya masing-masing ini tuh kayak gimana gitu hasilnya di BigQuery-nya itu sendiri. Oh, sekarang kita main cepat aja ya karena masalah waktu juga. Nah, sekarang kita tes URL lagi. Bang Yuda mungkin bisa pimpin ya. Langsung jawab aja tuh. Iya, kita bisa langsung aja. Nah ya, buat aggregate rows that share common criteria, contohnya column value, dan akan menghasilkan ya all unique entries. Jadi yang unik ya dari kriteria yang kita sebutkan. Maka kira-kira ini jawabannya adalah group by sesuai yang kita pelajari tadi. Benar gak ya kira-kira? Kita coba aja. Ya, jawabannya benar. Nah, selanjutnya adalah SQL function will count and return the number of row that share common criteria. Ya, kita udah tahu bahwa kita menjumlahkannya tuh berarti adalah count.
Lalu di sini ada kata kunci ya, yaitu alias. Berarti kita tahu ya jawabannya secara nggak langsung bahwa jawabannya adalah S. Dan berikutnya ini untuk mengurutkan data ya. Tadi kita tahu bisa ascending sama descending ya. Di sini ada keterangannya. Kita menggunakan order by. Oke. Selanjutnya kita working with Cloud SQL. Nah, di sini kita akan mempelajari cara exporting queries CSV. Jadi kita mengekspor file CSV ya dari data yang kita query. Nah, di sini ada dua command. Kita ini satu-satu. Kita copy dulu command yang pertama. Kita paste di BigQuery-nya. Lalu jalankan aja. Nah, di sini udah result-nya ya. Untuk meng-save ini ke dalam CSV, kita bisa klik Save Result. Terus kita pilih di sini. Pilihnya untuk sekarang adalah CSV local file ya. Jadi disimpan ke dalam device kalian masing-masing. Kalian save aja. Nah, nanti akan secara otomatis tersimpan di penyimpanan kalian. Kalau biasanya sih, kalau di OS-nya Windows ya, bakal disimpan di download ya. Tapi itu sesuai direktori penyimpanan kalian ya. Arah direktori dari penyimpanan kalian. Oke, untuk selanjutnya kita jalankan command keduanya. Sama, ini juga kita harus jalankan run, lalu set datanya. Kita jalankan dulu. Lalu save datanya itu dengan cara yang tadi, save result, lalu pilih CSV local file. Klik save aja. Dan akan tersimpan di penyimpanan kalian. Nah, jika kalian udah simpan kedua file itu, ada sedikit perbedaan, yaitu perbedaannya adalah di sini yang pertama kita mengambil kolom start session name, sedangkan yang kedua itu kita mengambil kolom end session name. Ya. Jadi itu adalah cara untuk meng-save hasil dari data yang telah kalian query. Nah, langkah selanjutnya adalah upload CSV file to cloud storage. Jadi kita bakal upload file CSV yang udah kita download tadi ke cloud storage. Nah, buat tahapan itu kita buka navigation menu ke cloud storage, lalu pilih browser dan create bucket. Oke, kita langsung aja ke navigation menu yang ada di sini. Kita cari cloud storage. Nih, cloud storage. Nah, ada di storage ya, cloud storage ini. Nah, kalau di sini kalian bisa di sini kalian bisa langsung aja pilih browsernya di sini atau klik cloud storage-nya. Tapi kita biar instan langsung aja klik browsernya di sini. Nah, kalau ada pop-up on separate work, kalian leave aja langsung. Soalnya ini nggak akan kita pakai lagi. Nah, kalau udah sampai ke halaman di cloud storage-nya, kalian bisa lihat di sini ada create bucket, maka kalian klik create bucket itu. Nah, untuk kondisinya, kita sesuaikan ya sama perintah yang ada di sini, di lab. Nah, di sini disuruh kita diminta untuk membuat create bucket-nya dengan setelan default. Jadi kita langsung buat aja. Jangan lupa untuk memberikan nama di bucket-nya. Jadi kalau di sini kita langsung aja ke workshop juara ya. Saya namakan workshop juara GCP. Ditambah angka biar nanti kalau ada yang pakai, nah jangan sampai keulang. Ya, Saya ada beberapa kasus mungkin kalau teman-teman udah sering ngerjain, nanti, nah ini ada nih, padahal labnya udah habis. Biasanya kalau labnya udah habis kan harusnya akunnya dihapus karena ini kan akun student. Tapi walau kita pakai ulang, nah nanti nggak bisa. Jadi bisa kita kasih angka random aja gitu di akhirnya. Ya. Kira-kira sih gitu. Tahu cara yang kedua,
teman-teman kalau debatin kita udah dikasih ID unik sebenarnya. Kita coba deh ini dijadiin dulu aja mana Pak? Iya, oke. Nah, ini nih UC username atau GCP project ID. Teman-teman bisa gunain ini nih project ID-nya buat jadi nama paketnya ya kayak gitu. Kayak di itu contohnya gitu juga sama formatnya. Ya. Oke, Jadi kira-kira kita lanjut lagi. oke. Mungkin buat lancaran ya kita pakein aja ya. Kita pakai GCP Project ID-nya. Buat nama bucketnya. Kita ganti aja ya. Langsung paste. Nah, karena kita diminta untuk setelah default, maka kita langsung create aja ya. Dan penyimpanan pun sedang dibuat. Ya, ini prosesnya udah selesai ya. Kita ini bisa di close aja buat memperluas tampilannya. Nah, untuk langkah selanjutnya, mari kita lihat apa yang diperintahkan di lab. Oh, ternyata lab memerintahkan untuk cek my progress dulu. Jadi di sini kalian bisa cek progres kalian ya. Kalau misalnya progres kalian sudah benar dan berjalan dengan baik, maka ini pun akan menjadi checklist. Sedangkan jika kalian belum menjalankan progres dengan baik, maka tidak check my progress akan menolak ya, atau ya X biasanya. Nah, karena ini checklist berarti progres kita sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita diminta untuk mengupload file CSV yang udah kita download tadi. Nah, terus file CSV yang udah kita download tadi, kita diminta untuk merename-nya menjadi start session name sama end session data. Ya, jadi start session data sama end session data. Sekarang kita kembali lagi. Mungkin saya stop share dulu ya demi kelancaran kita bersama. Saya sekarang screen yang saya screen-nya. Sini kita langsung aja upload file. Terus cari data di mana kalian download file CSV-nya. Kalian langsung aja pilih data-datanya dan open. Nah, data yang udah ke-upload akan secara otomatis dimasukkan sini, terlihat ya. Nah, sekarang kalian harus merename data tersebut menjadi start session data dan end session data. Kalian juga kalau lupa misal urutannya ya, yang mana start session data sama end session data, kalian bisa lihat lagi nih di mana jam tempat kalian downloadnya. Yang pertama kalian download itu start session data, sedangkan yang kedua itu end session data. Oke, kalau saya ini 3C itu start session data. Maka kita rename ya. Di sini kalian bisa klik more di sini, tanda titik 3, dan merename-nya, mengubah namanya. Biar gak lama, kita copy aja namanya ya. Di sini start session data dan end session data. Lalu kita ubah yang satunya lagi jadi end session data. Ya, kita rename. Dan data pun kita udah berhasil ubah namanya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lihat ke lab lagi. Nah, ternyata lab pengen kita ngecek progres kita, apa sudah berjalan dengan benar atau belum. Kita cek aja. Dan progresnya udah berjalan dengan benar. Pastiin ya teman-teman kalau progresnya ini enggak ke jalan. Misal nih saya contohin, di sini ada progres lain yang bisa kita cek. Tuh, maka akan cek complete points. Jadi belum terselesaikan. Jadi kalau misalnya ada notif kayak gitu belum terselesaikan, kalian cek lagi ya langkah awalnya, tahap demi tahapnya. Siapa tahu ada tahapan yang tertinggal. Nah, selanjutnya kita akan membuat Cloud SQL instance. Nah, sekarang kita beralih ke navigation menu lagi, lalu pilih SQL. Sekarang kita ke navigation menu, seperti tadi, lalu kita cari SQL. Nah, ada di database ya. Kita klik aja SQL-nya. Ya, loading agak lama ya. Nah, kalau udah ada tampilan ini, kalian langsung bisa ngebuat create instance aja ya, yang ada di atas ini.
Nah, kalian pilih karena kita menggunakan SQL-nya menggunakan MySQL, jadi kita pilih choose MySQL. Nah, di sini ada data ya yang harus kalian isi. Kalian bisa ganti ID-nya sama sesuai yang kalian mau. Di sini saya menggunakan nama saya dengan 123. Dan juga di sini ada password nih. Pastikan ya untuk password kalian ingat passwordnya karena kita akan menggunakan password itu nanti. Jadi kalau bisa samain aja buat menjaga biar kalian nggak lupa antara instant ID dan passwordnya. Kita lihat dulu ya, apakah sudah benar. Ya, kita diminta buat create instance dan mengingat password kita. Jangan sampai lupa ya password yang kalian set di sini. Untuk selebihnya kita langsung create instance-nya aja. Ya, di sini lagi buat. Nah, di sini ada progress ya, kelihatan progresnya nih. Di samping report 123. Ini progress di mana instance kalian sedang dibuat. Kalau udah selesai, maka progress ini pun akan berhenti. Kita tunggu sampai progresnya selesai ya. Oke, teman-teman, mantap. Jangan kita masih menunggu kapan ini selesai. Dan bagi teman-teman yang kiranya sampai di sini ada yang ditanyakan, disilakan sebagai kita menunggu. Tapi insya Allah nggak terlalu lama sih nunggu di sini. Ya, insya Allah yang Dan terlalu lama. nanti kita lihat ya habis ini. Kita login habis ini kita masalah selanjutnya ini kita cek angka selanjutnya biar nggak ini biar nanti lebih enak. Oke, baik. Sambil menunggu ya, lagi dibuat. Oh enggak, kita harus ngecek nih. Apakah progresnya udah selesai? Berarti kita harus tunggu dulu nih. Tapi ya mungkin kita bisa itu ya, sedikit Nah, kita lihat dulu. apa ya langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, di sini kita new queries in Cloud SQL. Jadi kita buat query baru ya di sini. Tapi bedanya itu kita menggunakan Activate Cloud Shell. Nah, kalau buat yang nggak tahu apa itu Activate Cloud Shell itu, ini sama persis kayak terminal ya, di mana kita bisa ngejalanin program atau apapun itu. Nah, teman-teman baru sadar juga kalau di kanan ini poinnya ternyata udah 75 nih. Kira-kira apa namanya? Ternyata cloud instance-nya kayaknya udah selesai dibuat. Kita coba cek ya di cek my progress. Kita lihat dulu deh biar aman. Soalnya kadang ya kalau di quick lab itu di antara dia kita perlu pencet selesainya via atau via my progress, kadang juga quick lab-nya langsung update diri sendiri. Ya kayak gitu. Oke, kita bisa ini kalau ini belum itu bisa di refresh aja mungkin halaman. Oh, ternyata udah. Nah, kan. Iya. Nah, kadang gitu. Sebuah misteri yang kayaknya teman-teman harus lihat juga nih. Uniknya quick lab itu seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, langkah selanjutnya berarti kita activate Cloud Shell. Nah, buat yang nggak tahu di mana letaknya activate Cloud Shell itu, letaknya ada di sini ya. Tapi sebelum menjalankan ini, ada baiknya kalian harus tunggu dulu ini nih, sampai ke update. Soalnya nanti akan langsung terhubung sama instance kalian. Atau di refresh aja ininya halaman konsolnya. Kita refresh dulu ya. Kadang nggak ke ini juga displaynya. Oke, berarti kemungkinan besar ini kita udah lagi diupdate kan isi dalamannya. Cuman udah terbuat. Jadi seperti itu juga. Kenapa kita ke itunya dulu? Belum bisa diakses. Oh iya, masih disable, masih loading. Iya. Oh ini udah nih, udah dijalankan. Nah, buat Cloud Shell ini, kalian kalau ada muncul ini ya, box yang kayak gini, kalian klik continue aja.
Sambil menunggu ya progresnya disiapkan Google Cloud Machine-nya. Buat teman-teman yang punya masalah atau kendala, bisa cek lagi ya tahapan demi tahapnya. Sudah benar atau belum. Nah ini belum terhubung nih karena ini masih loading juga nih. Jadi kita bisa terhubung ke sini kalau ininya udah selesai. Ya mau gak mau jadi gue dulu nih. Benar-benar. Gimana teman-teman lain yang ngikutin, apa ada kendala? Boleh langsung share aja di chat sambil kita nunggu. Masih aman berarti ya? Oke, sejauh ini masih belum. Ini agak lama ya? Iya, curiga juga sih biasanya cepat Hmm. instan. Ini sambil zoom juga ya, jadi mempengaruhi. Mungkin sih. Oh iya, biasanya sih nggak biasanya juga sih. Karena tadi kan itu di konselnya kalau nggak salah tampilannya itu kayak ada kata-kata kalimat codingnya begitu. Kalau nggak salah yang masih abu-abu atau putih itu dia masih belum gabung sama projectnya aja sebenarnya. Jadi kudu tambahan komen kayak gcloud config set project yang tadi itu. Oke, nanti sebenarnya kalau di GitLab masih walaupun disediaannya 1 jam sekian, kadang ada aja gitu suatu bagas yang misalnya bikin kita ragu untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya seperti yang kita alami sekarang nih tiba-tiba. Jadi tetap sih yang intinya kita coba ikuti sesuai arahan yang ada di quick lab-nya gitu, yang ada di halaman. Coba kita lihat dulu ke bawah apa sembari nunggu. Nah, ini kan harusnya kuning nih. Ya kuning nih. Tadi nggak kuning gitu. Untuk gimana caranya biar bisa kuning seperti ini? Masa ya udah kenapa kita langsung ke ini aja ya, ke Coursera aja kita buka ulang. Semisal kalau perlu kuning kita coba manual kan. Oh sudah. Sembari ditunggu karena nanti kan. Ya sudah terhubung. Oke, mantap. Oke mantap. Kita aktifkan lagi ya. Kira-kira tadi 5 menit ya? Iya, 5 menit ya kira-kira? Ada ya 5 menitan. Ini agak lama. Nah. Oh iya, teman-teman juga mungkin misalnya kalau nanti pasti sih bakalan lanjut, mungkin lanjut ya. Nah ini udah terhubung benar kata Bang Evan. Selain koneksi atau hal lainnya, waktu kalian mengerjakan itu juga berpengaruh karena biasanya kalau ada event di GCP atau ininya, traffic yang di sana itu lebih ramai gitu. Kadang saya tadi kayaknya bikinnya lama 5 menit. Kalau nggak salah sih bisa lebih cepat dari itu kadang. Cuma ini karena udah sore ya kalau di waktu Indonesia, mungkin di negara lain bisa aja lagi di waktu sibuknya, ya makanya wajar kalau agak lama. Malam-malam itu jam 2 kayaknya cepet ya. Biasanya kalau udah pada bangun langsung ngerjain, wah semangat banget itu. Sambil buka puasa, sahur. Ya kayak itu sih. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut ya. Nah, di sini ada command ya. Kita diminta untuk authorize ya. Kalian ini tinggal copy aja sininya. Dan kalian menuju ke ini, ke terminalnya, ke activate cloud cell-nya. Kalian tinggal paste komennya di sini. Nah, kalau ada muncul authorize cloud cell, kalian klik authorize aja, nggak apa-apa. Nah, di sini untuk ngecek apakah benar akunnya yang kita udah pakai sesuai. Kalau udah sesuai, kita lanjutkan. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian juga bisa nge-list nih project ID-nya dengan komen ini. Kalian bisa coba-coba juga di sana, atau ngeliatin aja nggak apa-apa. Ini kalian salin aja, copy. Kita paste. Nah, sini project-nya udah kelihatan juga ya. Nama project-nya tadi kita sesuaiin sama project ID yang ada di lab-nya. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita bakal connect ya di cloud kita dengan apa tuh bucket yang kita udah buat sebelumnya. Bukan bucket, tapi SQL instance yang kita udah buat sebelumnya. Nah, teman-teman kan tadi udah buat juga instansinya dengan passwordnya. Nah, jadi password itu bakal digunakan di sini nih. Jangan sampai lupa ya password teman-teman.
nantinya. Kita paste aja. Oh, ternyata error. Kenapa nih? Quick Start demo. Oh iya, Mungkin namanya ya belum diganti. sorry. Nah, ternyata di sini tuh Quick Lab demonya harus diganti ya, harus di rename sama kalian. Itu core demo adalah use SQL interest-nya apa. Berarti Instance-nya. benar sih. Ini teman-teman juga kayaknya kudu teliti nih. Ini ketelitian yang memang kita uji ya. Kalau ngerjain GeoGCP atau Quick Lab biasa lah. Jadi ada kayaknya orang yang udah sering itu bakalan nyoba buat buka text editor atau notepad lah istilahnya. Buat ini nih, kayak misal buat ngedit si parameternya, jadinya sesuai yang tadi kita udah buat gitu. Jadi nanti kalau udah diedit di text editor bisa langsung di paste lagi ke konsolnya. Kira-kira seperti itu sih. Itu untuk memudahkan biasanya. Ini kita ganti ya mas. Kita lanjut. Ganti aja ya. Kita pakai ini aja deh, biar gampang juga ya. Nah, salah satu yang paling gampang gitu. Cepat kita copy project ID yang ini tadi buat kita buat instance-nya. Kita paste aja. Dan kita copy lagi. Kita masukin ke sini. Kita jalankan ulang. Ini kenapa error ya? Nama Ivan 123. Oh iya, sorry banget. Lupa. Ivan 123. 1, 2, 3. Semangat. Udah sore nih ya, jadi gak fokus. Nah, habis kuliah gitu kan biasanya. Mantap. Nah, sini kita nunggu nih. 5 menit buat kerjanya. Kira-kira ini sih. Ini tuh fungsinya allow listing kayak mengizinkan IP kita atau kita lagi pakai device buat masuk ke dalam SQL-nya. Tapi hanya 5 menit aja. Jadi kalau udah 5 menit gak aktif, nanti kayaknya kudu connect ulang lagi gitu. Biar di allow listingnya diulang listingnya. Ini kayak harusnya cepet. Harusnya ini juga cepet nih lumayan. Berarti emang lagi rame ya. Yang lagi ngerjain GeoGCP dari lain semangat banget ini. Kita jangan sampai kalah. Nah, di sini kita minta enter password. Di sini passwordnya nggak yang kalian ketik tuh nggak akan muncul. Jadi kalian harus pakai perasaan juga ya. Udah ngetik huruf apa di sini. Jadi kalau saya kan passwordnya Ripan 123. Ya kalian sesuai sama password yang udah kalian buat. Ini saya ketik nih RIFAN 123. Nah nggak muncul kan passwordnya. Tapi ini tuh sebenarnya udah diketik. Kita enter aja. Nah sekarang kita udah terhubung ke MySQL. Kita bisa ngejalanin query di sini secara langsung. Nah, sekarang kita ikutin panduannya dari lab lagi. Yang harus kita buat, pertama-tama kita ngebuat database yang namanya baik ya. Kita copy aja, langsung ke sininya. Nah, kita udah buat database-nya, namanya baik. Nah, untuk selanjutnya kita cek dulu progres kita apa sudah sesuai. Ternyata project kita udah sesuai. Nah, kalau kalian lihat lagi di sini, ternyata progres kita tuh udah 100% nih. Berarti buat lab ini kita tuh udah selesai. Nah, teman-teman kalau udah 100 ini, kalian bisa milih nih antara ngelanjutin untuk mempelajari lebih lanjut lagi, atau langsung end lab-nya. Karena kita udah selesai, udah berakhir. Kita udah selesai lah masa baktinya. Ya, udah selesai lah. Ya, singkatnya. Nah, mungkin karena masa waktu juga ya, kita akhiri aja kayak. Mungkin mau Yuda, di sini aja. Ya, di end lab dulu aja nggak dapat? Atau masih dilanjutin? Di end lab dulu aja mungkin, kalau udah selesai. Ya, kita udah selesai, kita end lab ya. Kita coba, kita submit. Nah, jangan lupa kasih bintangnya ya, karena penjelasannya sangat rinci nih di lab ini. Jadi kalian kasih bintang yang bagus lah ya buat di sini. Submit aja. Oh iya, belum kelihatan. Oh udah. Udah. Nah, teman-teman mungkin bisa tambahan ya dari saya. Kita coba balik ke GUI deh. Nah itu. Nah, nanti kan ke halaman quest ya. Di bawahnya itu kalau udah selesai berarti ada checklistnya. Ya. Jadi checklistnya itu harus sampai 100%. Tahu kiranya udah sesuai dengan ini. Ya, jadi kalau udah selesai, udah selesai.
Dan buat teman-teman kayaknya kan ada beberapa lab mungkin ya kalau teman-teman nanti ketemu ada beberapa lab yang durasinya itu kurang dari 5 menit kita udah selesai aja gitu. Tetapi dalam sistemnya di Quick Lab ini minimal kalau udah selesai 5 menit kurang ya kita harus tunggu sampai 5 menit agar nantinya tercatat sebagai selesai atau 100% atau checklist. Jadi ya nggak terlalu bingung sih ya. Kadang itulah banyak pertanyaan yang dari dulu sampai mungkin kalau sekarang ada yang nanya, ya itu. Kan tadi saya udah ngerjain kok belum checklist ya. Di refresh udah tapi nggak muncul. Nah itulah ternyata belum 5 menit tapi udah selesai. Kira-kira sih itu ya. Mungkin dari saya sih tambahannya kayaknya cukup. Dari Bang Lipan mungkin ada tambahan? Dari saya juga cukup ya. Tadi materinya memang belum selesai ya, tapi kalian buat ke bawahnya bisa eksplor aja sendiri ya, nyoba-nyoba sambil memahami, mendalami materinya lebih baik lagi. Mungkin dari pemateri karena udah berhubung waktunya jam segini juga, kita akhir aja ya. Kita kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih semuanya. Oke, cool banget nih tadi kita bisa dapat guide banget dari Kak Rifan dan juga Kak Yuda nih. Mau appreciate banget nih buat kakaknya udah ngejelasin dengan detail juga nih. Dari langkahnya ya, step by step banget nih. Nah, mungkin mohon maaf banget nih sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab, terus juga mungkin masih mau diskusi lagi itu, jangan khawatir gitu. Nanti kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanya di grup Discord kita. Nanti aku atau tim yang lain bakalan kirim nih link Discord. Nah, karena kalian nih udah hadir nih ke workshop kita hari ini, nah kalian tuh bakalan dapat semacam apa ya, reward gitu ya. Kalian akan mendapatkan, nanti kita akan memberikan akses untuk teman-teman yaitu berupa Google Discord, maksudnya Discord, link Discord di mana nanti kalian bisa nanya-nanya langsung nih untuk ke fasilitator kita nih, kalau misalnya kalian ada kendala tentang gimana nih kalian ngerjain GCP-nya terus segala macam gitu, kalian bisa tanyain langsung di grup Discord tersebut. Nah, sebelumnya juga aku mau minta maaf nih karena dari pihak kita GDSC UIN Jakarta nih belum bisa nge-provide sertifikat nih buat teman-teman. Karena mungkin waktunya juga terbatas ya, karena tinggal 2 hari lagi ya, tanggal 26 itu. Jadi kita harus buru-buru nih dikejar waktu untuk ngadain webinar ini ataupun workshop ini. Supaya teman-teman yang kebingungan dikasih pencerahan gitu selama ngerjainnya kayak gimana. Kayak gitu. Nah, ini aku bakal kirim nih ke teman-teman link Discord nih. Nah, untuk link Discord ini cuman bisa digunakan hari ini aja ya teman-teman. Dan jangan dikirimkan ke yang lain ya. Keep it to yourself aja gitu untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi yang dapat privilege gabung ke grup Discord kita ini cuma teman-teman yang stay dari awal sampai akhir kayak gitu ya. Oke, semangat ya karena masih ada beberapa tahapan kan biar kalian dapat hadiah. Jadi harus tetap semangat karena hadiahnya bukan main-main langsung dari Google-nya gitu. Kayak lumayan banget kan teman-teman dapat hadiah seperti itu. Jadi tetap semangat ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, apa nih setelah dari main session kita tadi nih? Terus setelah ini ada apa aja ya Kak? Oh, nah selanjutnya nih kita ada answer your poll. Maksudnya apa sih? Nah, kita nih juga ngasih privilege khusus nih untuk teman-teman. Karena teman-teman nih udah ikut nih juara GCP, terus teman-teman juga dapat webinar atau workshop sekarang nih. Nah, kita mau ngajak atau mengundang teman-teman nih untuk join nih sebagai member kita. Jadi member GDC UIN Jakarta. Tadi kan udah di awal tuh udah disebutin nih sama lead kita banyak opportunity. Terus juga nanti kita bakal banyak kerjasama sama startup gede, unicorn segala macam gitu. Kan sayang dong kalau misalnya opportunity ini dilewatin gitu. Nah, maka dari itu aku mau ngajak teman-teman nih untuk nanti datang tanggal 26 September hari Minggu kita akan buka info session nih mengenai GDSC UIN Jakarta dan gimana sih caranya untuk menjadi member GDSC UIN Jakarta kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian kepo, pantengin aja terus ya sosial media kita karena kita pasti bakal upload semua event ataupun informasi itu di semua sosial media kita.
Kayak gitu, teman-teman. Aku excited banget nih nunggu teman-teman semua nanti bisa ketemu lagi di acara selanjutnya. Karena aku pengen lihat wajah-wajah baru nih sebagai member GDSC UIN Jakarta. Oke. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri webinar kita, aku mau minta tolong dong untuk ke teman-teman nih bisa kali ya nyalain kameranya sebentar, terus biar kita foto bareng sama-sama gitu. Aku pengen lihat nih muka cakepnya, muka cantik dan gantengnya nih. Untuk didokumentasikan dan kita kirimkan nih nanti. Kita upload nih story. Lumayan kan mejeng gitu. Yuk untuk Amar, untuk Era, untuk Paramita, Putri dan Salman boleh kali nyalain sebentar nih. Wih, cakep-cakep banget nih. Ya, kameranya gue udah hilang lagi deh. Ayo. Mana nih tadi? Putri, Paramita, Amar. Yang belum pakai kerudung mungkin ambil dulu lari cari kerudungnya gitu. Atau ngambil selimut kayak gitu. Bisa aja ya. Oke. Mana nih Paramita, Putri sama Salman? Nih kalau misalnya nggak, mungkin ada kendala kali ya. Mungkin kalau misalnya Putri, Paramita sama Amar belum bisa nyalain on cam, kita langsung tag aja kali ya Kak. Oke. Ini aku minta tolong Kak Aul ya Kak untuk di screenshot nih foto kita bareng-bareng. Aku hitung sampai 3 ya. Oke. Oke, siap-siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, cool. Sekali lagi ya. Aku mau minta teman-teman dong buat ini dong gayanya GDSC. Jadi GDSC kan gini. Gaya GDSC tuh kayak gini teman-teman. Bentuknya tuh kayak kurung ya, kurung kalau di matematika tuh. Nih kayak begini. Nah, ini siapa? Nah, oke, mantap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah on cam dan juga udah stay dari awal sampai akhir. Nah, habis ini ada apa lagi nih Kak Aul kita? Oke, nggak apa-apa ya Putri. Yang penting ada nama kamu nanti tadi di situ. Oke, nah udah di penghujung acara nih aku mau ngucapin, aku dan tim GDSC UIN Jakarta mau ngucapin banyak terima kasih untuk teman-teman nih yang udah stay dari awal sampai akhir. Aku juga mau ngucapin mohon maaf kalau misalnya selama proses kita workshop tadi masih ada banyak kekurangan, dan aku harap kekurangan kita ini bisa kita overcome nih nanti untuk kedepannya kalau misalnya kita ada event ataupun acara lainnya kayak gitu. Nah aku juga nih menunggu banget nih buat teman-teman yang lain nih buat join sebagai member kita ya. Untuk nggak ketinggalan infonya, teman-teman nih bisa nih lihat nih ada beberapa sosial media kita. Kalian bisa follow Instagram kita, LinkedIn kita, YouTube, dan juga ada GitHub kita kayak gitu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di workshop kita hari ini. Sampai jumpa di next agenda dari GDSC UIN Jakarta. Ucapkan sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.